Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya hari ini ke materi yang keempat gitu ya, mengenai metode pemisahan analitik ya, menggunakan filtrasi membran ya, filtrasi dan filtrasi membran. Jadi ada dua bahasan yang akan kita bahas hari ini ya, di mana nanti minggu depan kita akan lanjut dahulu dengan presentasi kelompok ya. Oke. Nah, jadi ini filtrasi atau filtrasi membran ya, atau metode pemisahan dengan menggunakan penyaringan ya. Oke, jadi ini filtrasi ya. Jadi filtrasi ini tidak menggunakan metode kimia ya, tapi berdasarkan metode fisika ya. Artinya tidak ada penambahan zat apapun gitu ya dalam proses pemisahan. Jadi murni hanya proses fisik ya atau mekanik. Nah, proses pemisahan ini yaitu memisahkan partikel berupa padatan, gitu ya. Bisa dalam bentuk padatan, campuran padatan besar, gitu ya, bahan padat yang bentuknya besar atau yang bentuknya kecil, atau bisa juga campuran antara padatan dengan cairan, gitu ya, yang ingin kita pisahkan berdasarkan ukuran partikel. Nah, tujuannya filtrasi ini yang pertama ada pemurnian ya, memisahkan dari pengotor, kemudian reduksi ya, dan terakhir penghilangan kontaminan dan pemisahan presipitan ya. Jadi ini tujuan dari metode filtrasi. Nah, pada prinsipnya tadi hanya berdasarkan ukuran partikel. Oke. Nah, di dalam campuran yang ingin kita pisahkan dengan metode filtrasi ya, nanti ada yang dikatakan sebagai filtrat ya atau permeat, dan juga ada residu atau retentat gitu ya. Jadi nantinya akan ada bagian yang tertinggal ya di dalam penyaring, atau bisa lolos ya dari si alat filternya. Jadi ada yang tertinggal dan ada yang lolos. Nanti kita katakan sebagai filtrat atau permeat, dan juga residu atau retentat. Nah, berdasarkan prinsip kerjanya ini ada beberapa penggolongan metode filtrasi ya. Jadi ada pressure filtration ya, atau filtrasi dengan tekanan, gravity filtration ya, atau filtrasi yang tidak dibantu oleh apapun gitu ya. Artinya murni hanya dibantu oleh gaya gravitasi. Kemudian ada vacuum filtration ya, atau dibantu oleh vakum. Jadi yang pertama tadi pressure filtration atau filtrasi dengan tekanan, ini biasanya digunakan untuk campuran yang kental ya, bekerja karena ada tekanan selama proses ya. Jadi ada bantuan tekanan ya dari arah atas ya kalau ini ya, pressure. Kemudian gravity filtration ya, atau dengan bantuan gaya gravitasi. Nah, biasanya digunakan untuk larutan yang sedikit encer ya, bekerja hanya karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Kemudian vakum. Nah, kalau vakum ini ada gaya tarik ya. Gaya tarik. Nah, untuk campuran yang juga kental ya, sama dengan yang tekanan tadi, kerjanya karena adanya prinsip hampa udara ya. Artinya ada gaya tarik ya dari si vakumnya. Nah, kemudian ini beberapa filter ya, beberapa filter yang digunakan pada proses filtrasi. Jadi ada yang menggunakan kertas, ada yang menggunakan filter, dan ada yang menggunakan membran. Ini tergantung tadi ya, tergantung dari ukuran partikel yang ingin dipisahkan dari campuran. Ya, nah filter dibagi lagi menjadi dua ya, ada surface atau screen filter dan depth filter. Ya, jadi tadi tergantung kepada ukuran partikel yang akan kita pisahkan ya, sehingga kita bisa tepat dalam memilih filter yang akan digunakan pada proses filtrasi atau filtrasi membran. Oke. Nah, kemudian apa bedanya surface tadi ya, surface atau screen filter dengan depth filter? Nah, kalau surface ya atau screen filter ini jenis filter yang biasanya digunakan ya untuk memisahkan zat padat dan filtratnya dibuang gitu ya. Artinya zat padatnya dipisahkan sementara filtratnya dibuang. Nah, biasanya
dilakukan pada prefiltrasi atau filtrasi akhir ya, atau titrasi final. Nah, jenis filter ini ya akan menahan partikel dengan ukuran yang lebih besar ya daripada ukuran pori filternya. Nah, sedangkan yang berukuran lebih kecil akan dilewatkan gitu ya, akan lolos. Ya, jadi yang ukuran partikel lebih besar akan tertinggal di si alat filternya, sementara yang ukuran lebih kecil ya lebih kecil dari diameter si porinya, dia akan lewat atau akan lolos. Nah, pada filter ini struktur penyusunnya seragam ya dan sinambung ya atau berkelanjutan ya atau berkesinambungan dengan ukuran pori yang bisa diatur. Ya, contohnya membran filter dan kertas filter. Itu kalau surface ya. Kalau depth filter, ini filter yang menahan partikel dengan cara menangkapnya dalam matriks filternya. Ya, dengan filter ini partikel akan terpisah dari cairan dan campurannya karena terperangkap ya dalam matriks filternya atau di permukaan membran atau filter. Nah, ini biasanya digunakan di proses-proses industri ya untuk penjernihan cairan yang selanjutnya akan dimurnikan. Nah, jadi bedanya gini. Kalau surface atau screen filter ini untuk campuran padatan ya, yang ukuran partikelnya besar dan kecil. Kalau depth filter ini lebih ke partikel-partikel kecil ya atau campuran antara zat padat dengan zat cair. Ya, di mana komponen zat padatnya berukuran partikel sangat kecil gitu. Jadi harus dipisahkan dengan depth filter. Jadi itu ya, jadi kalau surface tadi terfokus kepada campuran padatan, ya kalau depth filter ini ada campuran padatan dan cairan. Ya. Tapi pada prinsipnya sama ya untuk memisahkan berdasarkan ukuran partikel. Oke. Nah, ini jenis-jenis kertas filter ya. Ada dua tujuan ya. Yang pertama untuk kecepatan penyaringan, yang kedua untuk tujuan analitik. Nah, untuk kecepatan penyaringan ini pun terbagi menjadi 4 ya. Ada yang fast ya atau cepat, ada yang medium fast ya sedikit lebih cepat, ada yang medium ya menengah, dan ada yang slow ya atau perlahan. Nah, ini diameternya kalau yang fast ini lebih dari 20 sampai 25 mikrometer ya. Kemudian yang medium fast 16 mikrometer, yang medium lebih dari 8 mikrometer, dan yang slow ini kisaran 2 sampai 3 mikrometer. Nah, kemudian ada untuk tujuan analitik ya, ada untuk kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau kualitatif berarti hanya memisahkan saja gitu ya. Memisahkan saja apakah bisa dipisahkan atau tidak gitu ya. Antara yang misalnya ukuran yang partikel kecil dan partikel besar bisa atau tidak itu hanya kualitatif. Nah, kalau kuanti ini lebih ke jumlahnya gitu ya. Kalau sudah terpisah, yang ukuran partikel kecil jumlahnya ada berapa, yang ukuran partikelnya besar gitu yang tertinggal di filter ini jumlahnya ada berapa. Gitu ya. Itu kalau tujuan analitik. Oke. Nah, ini beberapa grade gitu ya, beberapa tingkatan ya kertas filter yang bisa kita gunakan ya. Ini ada grade-nya ya, Whatman grade ini adalah grade-nya, grade 1 sampai 6 ya, kemudian 13 sampai 14 ya, dan seterusnya. Ya. Oke. Ini ukuran partikelnya yang dapat terpisahkan tuh ya. Kemudian ini ketebalannya ya, thickness, ketebalan, kemudian ini beratnya ya. Ya, ini adalah beberapa kriteria ya, beberapa kriteria dari kertas Whatman. Tadi ya beberapa kelompok atau beberapa tingkatan kertas Whatman yang bisa kita gunakan untuk proses filtrasi atau filtrasi membran. Gitu ya. Jadi diperhatikan lagi, kalau kita lihat ukuran partikelnya berapa gitu ya yang ingin kita pisahkan dari campuran. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan ya grade mana yang ingin kita pilih ya untuk memisahkan campuran yang ingin kita pisahkan dengan metode filtrasi atau filtrasi membran. Oke, ini bahan membran ya. Jadi membran ini dapat terbuat dari polimer selulosa ya, alam termodifikasi, polimer sintetik atau bahan anorganik ya atau keramik. Nah, yang penting syaratnya 4 gitu ya. Yang pertama, dia dapat membentuk film yang baik, kemudian selektivitas tinggi, dia dapat memisahkan antar partikel, kemudian resistensi terhadap bahan kimia dan bakteri, dan resisten terhadap
deterjen dan juga desinfektan. Ya, jadi boleh terbuat dari bahan apa saja ya dari 3 ini tadi ya. Dari 3 ini tetapi harus memenuhi syarat yang 4 ini ya untuk dapat digunakan untuk filtrasi membran. Oke, ini membran filter yang bisa digunakan ada 4 ya. Ada PVDF, ya, ada nilon hidrofilik, ada polisulfon, dan ada polipropilen. Nah, ini membran material atau bahan filtrasi membran yang bisa kita gunakan. Ini tergantung tujuannya. Ya, contoh misalnya ya, selulosa regeneratif. Nah, berarti ini bisa memisahkan, bisa penggunanya untuk dialisis, ya, ini ya untuk dialisis, bisa untuk ultrafiltrasi, ya, UF, ya, atau bisa untuk MF, ya, atau mikrofiltrasi. Ya. Nah, kalau kita ingin gitu ya, campuran yang ingin kita pisahkan gitu ya, murni gitu ya, akhirnya bisa murni terpisahkan keseluruhan, maka kita bisa gunakan selulosa asetat atau poliamid ya. Karena dia bisa sampai 5 tahap ini memisahkannya ya. Bisa GS ya atau gas separation ya, RO ini kemudian dialisis, UF dan MF. Nah, kalau ingin mendapatkan reverse osmosis, kita gunakan poliamid ya. Bisa memisahkan untuk reverse osmosis, bisa nanofiltrasi ya, dialisis, UF dan MF. Gitu ya. Kalau kita ingin benar-benar memurnikan gitu ya, memurnikan campuran yang ingin kita pisahkan, bisa gunakan selulosa asetat atau poliamid. Jadi tergantung kebutuhan ya. Oke. Nah, ini ukuran porinya ya. Ukuran porinya dalam mikrometer ya. Kemudian ini maksimum partikel yang bisa terpisah, ya ini ukuran filternya, ukuran pori ya, ukuran pori dari filter, ya ini maksimum rigid particle to penetrate, ya berarti seberapa, jadi maksimum partikel dapat terpenetrasi ya atau dapat lewat gitu ya ke filter. Ya jadi ini kalau ukurannya 0,5, berarti maksimum yang dapat lewat 0,68, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau ini 0,60 berarti maksimumnya 0,65 dan seterusnya. Ya. Jadi ini ukuran porinya, ini maksimum yang dapat terlewat atau terpenetrasi. Oke. Nah, kemudian ini ya pemilihan bahan membran, ukuran partikel dan kondisi fisik. Ya, jadi pemilihannya pertama tergantung kondisi fisika dan kimia, kemudian tergantung ukuran dan bentuk molekulnya, ya. Kemudian tergantung titik isoelektrik dan zeta potensial, kemudian tergantung hidrofilisitas dan hidrofobisitas, ya, apakah dia larut air atau larut lemak gitu ya. Jadi diperhatikan. Kemudian tergantung pelarut ya di mana solutnya terlarut dan tergantung pH, kekentalan atau viskositas, kekuatan ion dan osmolaritas. Yaitu kriteria atau beberapa yang perlu dipertimbangkan ya dalam hal pemilihan bahan membran, ukuran partikel dan kondisi fisik. Nah, ini jenis-jenis membran ya. Yang pertama ada mikrofiltrasi ya atau MF tadi ya. Kemudian ada ultrafiltrasi atau UF, ada nanofiltrasi NF dan ada reverse osmosis atau RO. Nah, untuk yang mikrofiltrasi ya ini untuk material tersuspensi atau yang tercampur gitu ya, baik padatan maupun cairan ya. Nah, ukuran porinya 0,1 mikrometer ya menggunakan tekanan ya, berarti tadi pressure ya, pressure filtration berarti ya kategorinya. Tekanannya 0,1 sampai 2 bar ya, contohnya ini penggunaannya untuk penjernihan kaldu ya hasil fermentasi. Kemudian ada UF ya, ultrafiltrasi, ini ukuran porinya 0,01 mikrometer menggunakan tekanan juga ya 1 sampai 5 bar. Ini untuk menghilangkan bakteri ya, protozoa, beberapa jenis virus dan fraksinasi susu ya dengan whey. Kemudian ada nanofiltrasi atau NF ya. Ukuran porinya ini 0,001 mikrometer ya. Menggunakan tekanan 5 sampai 20 bar. Ini tujuannya untuk memisahkan virus ya dan molekul organik ya, logam divalen, gula atau garam. Nah, kemudian reverse osmosis ini ukuran porinya 0,0001 ya mikrometer
menggunakan tekanan juga ya 10 sampai 100 bar. Nah, tujuannya untuk menghilangkan virus ya, molekul organik ya, logam-logam monovalen ya, garam dan beberapa mineral ya yang terdapat di dalam air ya. Jadi semakin ke bawah ini kemurniannya semakin baik gitu ya, ukuran porinya semakin kecil gitu ya. Berarti kemungkinan gitunya adanya kontaminan semakin kecil ya, semakin ke bawah. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini jenis pemisahan ya, tadi ya. Ini dirangkum tadi ya dari yang tadi yang saya jelaskan. Ada mikro, ultra, nano, reverse gitu ya. Jadi kalau misalnya ini mikro gitu ya. Nah, mikro ini dia untuk memisahkan makromolekul gitu ya. Makromolekul ini contohnya ada bakteri, ada kasein. Ya, kemudian masuk ke ultra berarti dia tingkat molekular ya, lebih kecil lagi ya. Masuk ke ultra, masuk ke nano. Ini untuk memisahkan whey protein ya, enzim ya. Kemudian ke RO ini reverse osmosis, ini untuk memisahkan garam, laktosa ya. Ukurannya sudah low molekular ya, atau lebih kecil lagi. Itu ya. Jadi urutannya jangan lupa ya, mikro, ultra, nano, dan reverse ya. Atau MF, UF, NF, RO gitu ya. Urutannya seperti ini ya. Oke, ini pun sama ya seperti tadi yang saya jelaskan. Ya ini untuk MF tadi ya, whey agregat ya, fat globule. Kemudian UF ini untuk vitamin, whey protein ya, NFRO ini untuk ion ya, garam, laktosa. Oke, ini juga masih sama ya. Ini partikel yang akan terpisahkan, kemudian saat di mikrofiltrasi kita lihat apa saja yang bisa terpisahkan gitu ya. Kemudian pada ultra ini ada gelatin ya, koloidal silika, virus, karbon ya. Kemudian di nanofiltrasi ini ada endotoksin, ada pirogen ya, di reverse osmosis ini kebanyakan metal ion ya atau ion logam. Oke, jadi kesimpulannya adalah ini ya. Jadi kalau di mikro kita ingin pisahkan bakteri gitu ya. Kemudian kalau di ultra kita ingin pisahkan virus gitu ya. Kalau di nanofiltrasi logam-logam bivalen ya, kalsium, barium gitu ya, Ca2+, ya, Mg2+ magnesium ya. Itu bisa menggunakan nano. Nah, kalau di reverse osmosis ini logam-logam monovalen ya, natrium, kalium ya. Ini menggunakan reverse. Jadi intinya kalau mikro untuk bakteri gitu ya, kalau ultra untuk virus ya. Kalau nano ini untuk logam-logam divalen ya. Kalau reverse osmosis ini untuk logam-logam monovalen. Oke, jadi itu ya. Ini sama seperti tadi ya. Kita lihat yang warna hitam ini bakteri, yang warna hijau protein, kemudian ungu ini laktosa, ya merah ini garam atau mineral, yang warna biru air ya. Nah, dari bawah dari mikro dulu ya. Dari mikro yang tertahan hanya bakteri saja. Memang tadi ya untuk misalkan bakteri kan ya. Kemudian di ultra ini hijau berarti protein ya dan bakteri terpisah. Kemudian di nanofiltrasi ditambah dengan laktosa ya ikut terpisahkan juga ya. Nah, di reverse ini mineral tadi ya logam-logam berat, logam-logam divalen monovalen tidak ikut terbawa, tidak ikut lolos gitu ya. Jadi yang lolos ini hanya air. Ya, air murni ya. Reverse osmosis. Oke, ini ukuran porinya ya. Ini ukuran pori dari masing-masing alat filternya. Oke. Nah, ini tadi intinya ya kesimpulannya kalau MF dia untuk memisahkan suspended solid ya, partikel-partikel solid yang ukurannya lebih besar terpisah, bakteri terpisah ya. Kalau di ultra berarti virus. Nah, kalau di nanofiltrasi berarti multivalen ya atau bivalen atau divalen ya. Contohnya tadi Ca2+, Mg2+, ya. Kemudian untuk yang di RO ini logam-logam monovalen tadi ya, K+, Na+, ya dan lain sebagainya. Jadi harapannya ketika sudah sampai di RO ya, semua tahapan terlewati, ini harapannya hanya air saja yang kita bisa peroleh. Ya, air murni tanpa pengotor ya, tanpa
logam monovalen, tanpa logam divalen, ya, tanpa virus, ya, tanpa bakteri dan tanpa partikel-partikel padat lain. Oke. Nah, sebenarnya masih ada yang lain ya selain ada tadi MF ya, kemudian UF ya, RO ya, ternyata ada yang lain juga ya alat untuk filtrasi membran ya. Ada elektrodialisis ya yang memanfaatkan apa? Yang memanfaatkan muatan listrik gitu ya, energi potensial listrik. Kemudian ada dialisis ya, ini biasanya digunakan untuk cuci darah ya, untuk membersihkan atau menyaring membran-membran biologis ya, produk-produk biologis. Kemudian ada gas separation, ya ini untuk campuran gas biasanya ya, ini memisahkan atau memfilter gas. Kemudian ada perforasi, ya ini adalah beberapa ya. Nah ini tipe-tipe membrannya. Kalau elektrodialisis berarti electrically charged films gitu ya. Kemudian dialisis ini gas dan ini perforasi tadi ya. Ini material yang bisa terpisahkan gitu ya. Ini yang banyak digunakannya ya. Tadi ya seperti saya katakan dialisis untuk darah ya atau membran atau sampel-sampel biologis ya. Jadi itu ya selain UF, NF, UF, MF, kemudian NF, UF dan RO ternyata ada lagi yang lain gitu ya. Sistem ya membran filter yang banyak digunakan. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini berdasarkan pori ya, pori diameter. Jadi kalau yang konvensional 10 sampai 100 gitu ya. Kalau mikro 100 sampai 10 sampai 100 nanomolar sampai 10 mikro nanometer ya, 100 nanometer sampai 10 mikrometer ya. Kemudian ultra ini kisarannya 1 nano sampai 10 sampai 100 nano ya. Kemudian untuk yang reverse berarti 0,1 nanometer sampai 1 nanometer ya ukuran porinya atau diameter pori ya. Oke. Nah, ini berdasarkan aliran gitu ya. Jadi kalau tadi berdasarkan ukuran porinya ya, berdasarkan diameter pori, kalau ini berdasarkan aliran campuran ya. Jadi ada cross flow filtration ya atau tangential flow filtration dan ada dead end filtration atau direct flow filtration ya. Nah, bedanya apa? Kalau yang normal ya ini dikatakan juga sebagai cartridge ya atau deep ended filtration. Alirannya feed ya tegak lurus berarti ke bawah ya. Kemudian semua cairan dilewatkan ke filter ya, partikel tertinggal di atau pada filter. Jadi partikelnya tertinggal di penyaringnya atau filternya. Nah, kalau yang tangensial ini disebut juga cross flow filtration ya. Alirannya tangensial atau paralel ya berarti horizontal ya. Kalau tadi tegak lurus vertikal, kalau yang ini horizontal. Nah, hanya sebagian dari aliran cairan yang melewati filter. Ya, partikel yang tertinggal disapu ya dari permukaan filter. Ya, kalau tadi tertinggal, kalau ini disapu. Nah, ini kurang lebih arah alirannya ya. Kalau normal ya berarti ke bawah ya, dia vertikal gitu ya, tertinggal di membran partikelnya ya. Nah, kalau tangensial ini alirannya feed flow ya atau horizontal ke arah dari kiri ke arah kanan atau kanan ke arah kiri gitu ya. Kalau tadi dari atas ke bawah. Ya, jadi tadi ya tersapu ya berarti tidak untuk mengurangi partikel-partikel yang tertinggal di atas alat filter membrannya. Ya, jadi intinya kalau normal itu vertikal gitu ya. Kalau yang tangensial itu horizontal. Nah, ini cross flow filtration tadi ya. Jadi ini yang normal ya dari atas ke bawah. Ini yang tangensial atau cross flow. Gitu ya. Ada juga aliran dari arah kiri ke kanan. Ini yang tangensial tadi ya. Nah, ini ada perhitungannya ya, persamaan kecepatan filtrasi ya, Q sama dengan K dikalikan A delta P ya. Kemudian ini mu ya dikalikan dengan nilai L. Ya, di mana Q adalah kecepatan filtrasi, ya K koefisien permeabilitas, ya A luas area permukaan filter, L ketebalan filter ya tadi ya, thickness tadi ya. Kemudian delta P perbedaan tekanan ya karena
memang menggunakan tekanan ya kalau filtrasi membran ini. Kemudian N viskositas dari campuran. Kemudian E-nya ini adalah porositas ya. Kemudian S ini adalah perbandingan luas area dengan volume. Jadi ada dua rumus ya. Ini K-nya dicari dengan rumusan ini. Ya. Oke. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan peralatan dan kondisi pada saat kita menggunakan metode filtrasi ya. Yang pertama tujuan filtrasinya terlebih dahulu ya untuk memisahkan campuran apa, kemudian ukuran partikel sampel ya, kemudian parameter filter yang dibutuhkan ya, permeabilitas, kapasitas dan kecepatan alir ya. Kemudian kondisi fisik di mana filtrasi akan diaplikasikan ya. Kemudian tangential flow filtration atau deep flow filtration tadi yang akan dipilih ya. Oke. Nah, ini instrumen dasar untuk filtrasi ya. Ini yang sering digunakan di lab alat vakum ya. Ini nanti kalian akan temukan di praktikum kimia organik ya pada proses filtrasi. Nah, ini yang skala industri ya. Tentu saja alatnya lebih besar karena sampelnya juga akan lebih banyak. Ya, ini yang skala industri ya. Ini yang skala lab ya. Oke. Oke, ini faktor yang mempengaruhi kinerja membran ya, ukuran molekul tentu saja ya. Ukuran partikelnya, bentuk molekulnya, bahan membran yang dipilih tadi ya. Kemudian karakteristik dari larutan ya, campuran larutan dan parameter operasional. Oke, nah ini pengaplikasian filtrasi ya, filtrasi dan mikrobiologi. Ini misal DEFT ya, direct applied fluorescent filter teknik, ini untuk pemurnian enzim ya dan ekstrak ragi untuk media pertumbuhan mikroba. Kemudian filtrasi dan pengolahan pangan, ini untuk meningkatkan mutu suatu produk pangan. Kemudian filtrasi dan sterilisasi, ya ini penggunaannya membran filter sebagai penyaring bakteri di industri farmasi steril ya. Ini untuk untuk mensterilisasi injeksi ya, sediaan injeksi dan vaksin. Kemudian filtrasi dan lingkungan, ini untuk pengolahan air limbah cair industri ya, pemurnian air minum dan air untuk produksi pangan dan obat. Kemudian filtrasi dan kimia, yaitu untuk memisahkan katalis reaksi dari produk reaksi kimia. Jadi itu beberapa pengaplikasian metode filtrasi ya. Nah, ini beberapa jurnal penelitian ya yang memanfaatkan metode filtrasi. Ini memanfaatkan cross flow filtration gitu ya untuk membuat nanosite katalis gitu ya menggunakan keramik membran ya. Nah, ini jurnal 1 ya, ini penjelasannya ya. Jadi tadi yang digunakan cross flow filtration ya, menggunakan cross flow untuk memisahkan Ni ya atau nikel nanopartikel ya dari produk akhir reaksi kimia dehidrogenasi pennitrofenol menjadi para aminofenol. Nah, ini tadi ya, ini gambaran alatnya untuk jurnal nomor 1 tadi. Oke, kemudian kesimpulannya, jadi membran keramik dapat digunakan gitu ya untuk memisahkan katalis Ni dari produk secara sempurna tanpa mempengaruhi kinerjanya sebagai katalis. Oke, untuk regenerasi membran habis pakai dipakai beberapa metode fisika dan kimia. Ya, metode yang dicoba adalah backflushing, ya pembersihan dengan asam suhu 25 derajat Celcius dan 80. Nah, hasil percobaannya menunjukkan bahwa larutan asam nitrat 1% volume per volume ya pada suhu 80 derajat Celcius ini merupakan cara yang paling efektif. Oke, kemudian ada jurnal nomor 2 ini ya, sterilizing filtration of liquid ya, membahas mengenai penggunaan filtrasi sebagai salah satu cara sterilisasi sediaan farmasi liquid steril. Ya, biasanya digunakan untuk produk yang tidak tahan panas ya atau termolabil ya. Digunakan membran filter dengan ukuran pori 0,2 mikrometer. Ya, yang digunakan ini kombinasi ya, kombinasi direct flow dan tangential flow ya. Juga membahas cara-cara pengujian awal untuk penggunaan filter ya, cara validasi membran filter, bubble point test dan integrity test ya, atau tes integritas. Nah, ini jurnal yang ketiga ya. Ini penggunaan mikrofiltrasi ya pada jackfruit juice ya.
Jadi membahas mengenai pengaruh proses mikrofiltrasi ya terhadap sifat fisikokimia dari jus buah nangka, ya tadi jackfruit, yang sebelumnya mengalami proses pencairan. Ya. Nah, ini hasilnya ya. Oke, jadi itu ya. Jadi itu mengenai filtrasi dan filtrasi membran ya. Nanti saya juga akan lampirkan videonya ya agar kalian terbayang gitu ya mengenai alatnya seperti apa gitu ya, perbedaan skala labs, perbedaannya skala industri tadi ya, kemudian prinsipnya sama sebenarnya ya, tetapi memang tekniknya ini banyak gitu ya. Jadi nanti saya akan tampilkan videonya untuk lebih membantu. Oke, itu saja mengenai metode filtrasi dan filtrasi membran gitu ya. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tugas untuk minggu depan ya. Oke, seperti yang saya katakan di awal tadi gitu ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke presentasi kelompok ya. Jadi nanti saya minta setiap kelas gitu ya membagi menjadi 5 kelompok gitu ya. Nah, di mana nanti masing-masing kelompok ini akan membahas materi yang berbeda gitu ya. Jadi misal kelompok 1 membahas tentang ekstraksi, kelompok 2 evaporasi gitu ya, kelompok 3 destilasi, kelompok 4 filtrasi, kelompok 5 filtrasi membran gitu ya. Nah, tugasnya adalah mencari satu jurnal gitu ya mengenai pemanfaatan metode tadi ya, kelima metode ini di industri di bidang farmasi ya, di bidang farmasi ya. Jadi jurnalnya kalian cari ya, boleh jurnal nasional atau jurnal internasional ya, 10 tahun ke belakang ya maksimal. Jadi mulai tahun 2011 ya sampai 2021 boleh kalian gunakan. Ya, pemanfaatan kelima metode ini di bidang farmasi. Nah, setelah diperoleh jurnalnya, kalian apakan? Nah, silahkan kalian baca jurnalnya, kemudian nanti kalian buat sebuah ringkasan dalam bentuk bahan presentasi yang akan kalian presentasikan di minggu depan. Ya, oke. Nah, nanti setiap kelompok akan presentasi di minggu depan. Nah, yang presentasi nanti cukup 2 orang saja, ya. Nah, untuk 2 orangnya siapa saja nanti akan tentukan di minggu depan, ya. Dan untuk kelompok yang maju, mulai dari kelompok berapa, itu pun akan nanti kita tentukan di minggu depan. Jadi harus siap-siap ya, setiap anggota kelompok harus siap-siap ya nanti apabila kebagian untuk presentasi. Dan nanti untuk disiapkan juga ya untuk yang bertanya dan yang ditanya juga harus siap untuk menjawab karena nantinya akan masuk ke dalam nilai keaktifan ya atau nilai forum. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan seperti biasa kalian lanjutkan untuk ke e-kuliah ya. Untuk mengisi kuis ya di sana ada sama ya 5 soal kuis pilihan 5 soal pilihan ganda. Waktunya 15 menit ya 2 kali kesempatan. Ya. Oke, kemudian saya ingatkan lagi jangan lupa ketua kelasnya untuk mengisi BAP di Sispo ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.